family terapi Virginia Satir ini, kenapa Virginia Satir? Gitu ya. Ada alasan kenapa Virginia Satir saya pilih. Yang pertama, Virginia Satir itu tokoh yang banyak memberikan pengaruh pada perkembangan psikoterapi modern di Amerika. Jadi kalau Anda mempelajari misalnya solution focus brief therapy terpengaruh oleh Virginia Satir juga. Kemudian kita mempelajari misalnya pendekatan-pendekatan yang ada kaitannya dengan clean language, dia terpengaruh oleh Virginia Satir juga. Nah, kemudian perkembangan di dalam dunia psikologi industri organisasi, tema-tema pengelolaan perubahan, ya, change management itu dipengaruhi juga oleh Virginia Satir. Nah, kemudian di dalam dunia yang ada kaitannya dengan kesejahteraan sosial, banyak pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial itu, pendekatan-pendekatan yang efektif, pendekatan yang mudah, nggak terlalu ribet gitu ya, bisa diamalkan. Rupanya setelah saya telusuri ya merujuk kepada satu nama, Virginia Satir juga. Nah, jadi berangkat dari hal seperti itulah saya pikir layak nih orang ini diperguru lah gitu ya. Nah, kemudian juga Virginia Satir juga adalah orang yang memberikan pengaruh juga terhadap perkembangan yang namanya neuro-linguistic programming dari Richard Bandler dan John Grinder. Bahkan sampai ada satu buku, Richard Bandler dan Grinder itu adalah melakukan pengamatan terhadap tata laksana atau tata cara bagaimana terapi keluarga itu dianalisa dari sudut bahasa gitu. Nah, jadi karena Virginia Satir ini tokoh yang banyak dirujuk orang, mempengaruhi banyak orang, mempengaruhi juga lahirnya terapi-terapi yang sifatnya pragmatis gitu ya, ala Amerika tentunya saja. Maka saya berguru nih tentang tema-tema terapi keluarga ala Virginia Satir. Nah, Virginia Satir juga adalah orang yang dikenal berada di balik Mental Research Institute di Palo Alto, California. Jadi itu adalah tempat berkumpulnya para ahli, khususnya yang berkaitan dengan psikologi, psikiatri, konseling, kesejahteraan sosial, nah kemudian juga bahasa begitu. Nah, para ahli ini sendiri melihat bahwa mereka berkumpul di situ untuk melakukan refleksi ya, untuk melihat dan melakukan self correction, koreksi terhadap tata laksana psikoterapi konseling pada tahun 80-an lah. Nah, dari koreksi mereka sendiri, dari self correction itu sendiri, maka mereka melakukan ragam terobosan, termasuk juga bagaimana membangun sebuah paradigma baru tentang apa itu konseling, apa itu klien, apa sebenarnya tujuan dalam konseling, apa filosofi-filosofi yang barangkali perlu diperbaiki ketika kita menangani klien kita. Nah, jadi kalau kita cermati dari sudut itu, layaklah kita mempelajari Virginia Satir. Gitu. Nah, ada berkaitan dengan tema keluarga, jadi Satir itu sendiri adalah ngelihat bahwa keluarga itu adalah mempunyai tema yang penting ya di dalam kehidupan seseorang, di dalam kehidupan orang per orang, dan di dalam juga bagaimana perkembangan sebuah masyarakat. Nah, ada beberapa ide-ide besar tentang Virginia Satir